Pernahkah Anda merasa kesal saat koneksi internet tiba-tiba putus? Mungkin saat sedang rapat penting, atau asyik streaming film favorit. Gangguan seperti ini tentu sangat merepotkan. Disinilah fitur canggih dari MikroTik bernama Auto Failover datang sebagai penyelamat. Auto Failover adalah sebuah sistem pintar yang ada di dalam router MikroTik. Sistem ini bekerja secara otomatis untuk memindahkan jalur koneksi internet Anda. Jika jalur utama mengalami masalah, sistem akan langsung beralih ke jalur cadangan. Semua ini terjadi tanpa perlu Anda lakukan secara manual. Dengan begitu, aktivitas online Anda bisa terus berjalan tanpa hambatan yang berarti. Fitur ini sangat penting di era digital seperti sekarang. Ketergantungan kita pada internet semakin tinggi, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Bayangkan sebuah kantor yang seluruh operasionalnya bergantung pada koneksi internet. Jika internet mati, semua pekerjaan bisa terhenti total dan menyebabkan kerugian besar. Begitu pula di rumah, saat anak-anak sedang belajar online atau Anda sedang melakukan transaksi penting. Auto Failover memastikan bahwa selalu ada jaring pengaman. Ini bukan lagi sekadar fitur tambahan, melainkan sebuah kebutuhan krusial untuk menjaga produktivitas dan kenyamanan kita dalam berinternet setiap hari. Router MikroTik Airbase 960 PGS adalah salah satu perangkat yang sangat andal untuk menerapkan konfigurasi ini. Dengan beberapa port Ethernet yang dimilikinya, router ini mampu menangani lebih dari satu sumber internet secara bersamaan. Proses perpindahan dari koneksi utama ke koneksi cadangan terjadi dalam hitungan detik saja. Anda bahkan mungkin tidak akan menyadari bahwa telah terjadi gangguan pada penyedia layanan internet utama Anda. Sistem akan terus memantau koneksi utama. Ketika koneksi tersebut sudah kembali normal dan stabil, sistem akan secara otomatis mengembalikan jalur ke koneksi utama. Ini membuat manajemen jaringan menjadi lebih efisien. Secara sederhana, Auto Failover memberikan tenangan pikiran. Anda tidak perlu lagi khawatir atau panik ketika salah satu provider internet sedang down. Anda sudah memiliki rencana cadangan yang siap dieksekusi oleh router secara otomatis. Fitur ini sangat berguna tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk usaha kecil menengah, warung internet, bahkan untuk pengguna rumahan yang menginginkan koneksi internet stabil tanpa kompromi. Dengan investasi yang tidak terlalu besar pada router MikroTik dan koneksi internet kedua, Anda bisa mendapatkan keandalan koneksi yang jauh lebih tinggi dan terhindar dari stres akibat internet putus. Langkah pertama sebelum memulai konfigurasi adalah persiapan. Persiapan yang matang akan membuat proses setting berjalan lebih lancar dan meminimalkan potensi kesalahan. Hal utama yang Anda butuhkan adalah router MikroTik Airbase 960 PGS. Pastikan router sudah dalam kondisi baik dan adaptor dayanya berfungsi normal. Selain router, Anda wajib memiliki dua sumber koneksi internet yang berbeda. Misalnya, satu koneksi dari provider A, seperti IndiHome, dan satu lagi dari provider B, misalnya BizNet, atau bahkan dari modem 4G. Menggunakan dua provider yang berbeda sangat disarankan untuk mengurangi risiko keduanya mati bersamaan. Siapkan juga beberapa kabel LAN yang bagus untuk menghubungkan semuanya. Setelah semua perangkat fisik siap, saatnya menghubungkan kabel. Ambil kabel LAN pertama dari modem internet utama Anda, misalnya IndiHome. Sambungkan kabel tersebut ke port Ether 1 pada router MikroTik Airbase 960 PGS. Port ini akan dijadikan sebagai gerbang untuk WAN utama. Selanjutnya, ambil kabel LAN kedua dari modem internet cadangan Anda, misalnya modem 4G. Sambungkan kabel ini ke port Ether 2 pada router. Port ini akan berfungsi sebagai gerbang untuk WAN cadangan. Terakhir, hubungkan komputer atau laptop Anda ke salah satu port LAN lainnya, misalnya Ether 3, untuk melakukan konfigurasi. Pastikan semua kabel terpasang dengan kencang. Sebelum masuk ke dalam sistem MikroTik, ada baiknya Anda mencatat informasi penting dari kedua koneksi internet. Informasi yang dibutuhkan adalah alamat IP yang diberikan oleh masing-masing modem. Biasanya modem akan memberikan IP secara otomatis melalui DHCP. Namun jika Anda menggunakan IP statik, catat alamat IP, subnet mask, dan gateway-nya. Mengetahui informasi ini akan sangat membantu saat melakukan konfigurasi interface di dalam Winbox atau Webfig. Kesalahan dalam memasukkan informasi IP adalah salah satu penyebab paling umum kegagalan konfigurasi. Jadi luangkan waktu sejenak untuk memeriksa dan mencatatnya dengan benar. Langkah persiapan terakhir adalah mengakses router MikroTik Anda. Cara paling umum adalah menggunakan aplikasi Winbox dari komputer yang sudah terhubung ke router. Buka Winbox,
lalu pindah ke tab Neighbors. Anda akan melihat router MikroTik Anda di sana. Klik pada alamat MAC-nya, lalu masukkan username admin dan biarkan password kosong jika router masih baru atau sudah di-reset. Setelah berhasil login, Anda akan melihat tampilan antarmuka router OS. Sangat disarankan untuk melakukan reset configuration terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada pengaturan lama yang mengganggu. Ini akan memberikan kita sebuah kanvas yang bersih untuk memulai konfigurasi auto failover dari nol. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem router OS, langkah inti dimulai dengan konfigurasi interface. Beri nama pada setiap interface agar mudah dikenali. Buka menu Interfaces. Klik 2 kali pada Ether 1 dan ganti namanya menjadi WAN 1 utama. Lakukan hal yang sama untuk Ether 2 dan ganti namanya menjadi WAN 2 cadangan. Penamaan ini sangat membantu agar Anda tidak bingung saat mengatur routing nanti. Selanjutnya, kita perlu mengatur agar kedua interface WAN ini mendapatkan alamat IP dari modem masing-masing. Caranya adalah dengan membuka menu IP lalu pilih DHCP Client. Klik tombol tambah, pilih interface WAN 1 utama, dan pastikan opsi Add Default Route diatur ke Yes. Langkah berikutnya adalah menambahkan DHCP Client untuk koneksi cadangan. Ulangi proses sebelumnya, klik tombol tambah di jendela DHCP Client. Kali ini, pilih interface WAN 2 cadangan. Namun, ada satu pengaturan penting yang berbeda di sini. Pada bagian Add Default Route, ubah nilainya menjadi No. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada dua default route yang aktif bersamaan. Default route utama akan kita dapatkan dari WAN 1. Jika WAN 1 mati, barulah kita akan mengaktifkan route untuk WAN 2 secara manual melalui script atau fitur NetWatch. Pengaturan ini adalah kunci agar lalu lintas internet tidak menjadi bingung harus lewat mana saat kedua koneksi sedang aktif. Sekarang kita akan mengatur bagian paling krusial, yaitu routing. Buka menu IP, lalu pilih Routes. Anda akan melihat sebuah route dinamis, ditandai dengan DEC atau DAC, dengan destination 0.0.0.0/0, yang mengarah ke gateway dari WAN 1 utama. Ini adalah default route kita. Klik 2 kali pada route tersebut, dan perhatikan nilai distance. Secara default, nilainya adalah 1. Sekarang kita perlu menambahkan sebuah route statik baru untuk jalur cadangan. Klik tombol tambah, isi DST. Address dengan 0.0.0/0. Isi gateway dengan alamat IP gateway dari koneksi WAN 2 Anda. Misalnya 192.168.8.1 jika dari modem 4G. Bagian terpenting dari route cadangan ini adalah mengatur nilai distance. Masukkan angka yang lebih besar dari route utama, misalnya 2. Nilai distance ini berfungsi sebagai prioritas. Router akan selalu memilih route dengan nilai distance terkecil. Jadi, selama WAN 1 aktif, route dengan distance 1 akan digunakan. Route dengan distance 2 hanya akan menjadi aktif jika route dengan distance 1 tidak tersedia. Untuk membuatnya otomatis, kita perlu menambahkan check gateway. Di pengaturan route cadangan tadi, set check gateway ke ping. Dengan ini, MikroTik akan terus-menerus melakukan ping ke gateway WAN 1. Jika ping gagal, route tersebut akan dianggap tidak aktif, dan router akan otomatis beralih ke route berikutnya yang memiliki distance terdekat, yaitu route WAN 2 kita. Setelah semua konfigurasi selesai, tahap yang tidak boleh dilewatkan adalah pengujian. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem auto failover yang kita bangun benar-benar berfungsi seperti yang diharapkan. Cara paling mudah untuk melakukan tes adalah dengan menyimulasikan kegagalan pada koneksi utama. Coba buka browser di komputer Anda dan lakukan browsing atau streaming video untuk memastikan internet dari WAN 1 utama berjalan lancar. Anda juga bisa membuka terminal di Winbox dan melakukan ping ke google.com untuk melihat koneksi berjalan stabil. Perhatikan di menu IP lalu route utama dengan distance 1 harus dalam keadaan aktif. Sekarang, mari kita simulasikan gangguan. Cabut kabel LAN yang terhubung ke port WAN 1 utama pada router MikroTik Anda. Ini sama seperti kondisi di mana koneksi internet utama Anda putus. Tunggu beberapa detik. Router akan mendeteksi bahwa gateway dari WAN 1 tidak bisa dihubungi lagi. Secara otomatis, ia akan menonaktifkan route utama tersebut. Anda bisa melihatnya di jendela IP routes, di mana route utama akan menjadi tidak aktif. Pada saat yang bersamaan, route cadangan yang kita buat dengan distance 2 akan menjadi aktif. Coba kembali lakukan browsing di komputer Anda. Seharusnya internet tetap berjalan, namun kali ini melalui jalur WAN 2 cadangan.
Setelah berhasil menguji skenario kegagalan, saatnya menguji skenario pemulihan. Sambungkan kembali kabel LAN ke port WAN 1 utama. Router akan kembali mendeteksi bahwa gateway dari koneksi utama sudah bisa dijangkau. Karena root utama memiliki nilai distance yang lebih kecil, atau prioritas lebih tinggi, router akan secara otomatis mengaktifkan kembali root tersebut. Root cadangan dengan distance 2 akan kembali menjadi tidak aktif. Proses ini memastikan bahwa koneksi Anda selalu menggunakan jalur terbaik yang tersedia. Jika pengujian ini berhasil, selamat, Anda telah sukses mengimplementasikan sistem auto failover yang andal di jaringan Anda. Manfaat dari implementasi auto failover ini sangat besar. Untuk lingkungan kantor, ini berarti produktivitas yang tidak terganggu, kelancaran komunikasi, dan terhindarnya potensi kerugian bisnis akibat downtime. Untuk pengguna rumahan, ini memberikan kenyamanan maksimal untuk bekerja dari rumah, belajar online, atau menikmati hiburan digital tanpa frustrasi. Dengan investasi yang relatif kecil pada perangkat mikrotik dan koneksi internet cadangan, Anda mendapatkan sebuah jaminan konektivitas yang jauh lebih tinggi. Ini adalah solusi cerdas untuk menghadapi ketidakpastian layanan dari penyedia internet dan memastikan dunia digital Anda selalu terhubung.